Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuki di akhir acara, yaitu tentang diskusi. Yang saya lihat di Q&A, saya luar biasa sekali teman-teman itu, ini Bu Nadia, jadi responnya luar biasa sekali. Pertanyaannya bervariasi. Saya tidak cukup waktu untuk melihat satu persatu. Tetapi kalau kita amati dari beberapa pertanyaan, memang ini tersebar merata. Dari Dr. Ari sudah bergabung lagi kah? Apa Dr. Ari ya? Ya, ini Dr. Ari dan Dr. Gala nanti ini yang akan menjawab bagaimana terkait dengan, masih sudah diterangkan tadi, tetapi rupanya masih perlu penjelasan lagi Dr. Gala, terkait dengan tadi yang disampaikan Dr. Ari dan Dr. Gala, nanti bergantian saja. Mengapa kok 13 minggu sampai 33? Bagaimana kalau terlanjur hamil, sudah baru ketahuan kalau hamil waktu divaksin di bawah minggu ke-13, dan apakah ada jaminan bahwa vaksin tidak menimbulkan kecacatan pada janinnya, terutama menggunakan Sinovac, vaksin Sinovac tadi ya. Itu dulu, mudah-mudahan bisa dijawab dulu. Ya. Saya coba menjawab dulu Dr. Hari Praton, mungkin nanti dari Dr. Ari bisa menambahkan ya. Jadi ini saya coba menjawab pertanyaan dengan ngetik. Ini semakin saya menjawab, semakin banyak pertanyaannya. Jadi luar biasa ini yang tanya. Jadi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kok kita menggunakan cut off kalau dari POGI 12 minggu, dari Kemenkes di atas 13 minggu, memang kita pakai prinsip kehati-hatian. Yang pertama, supaya kita mengamankan pada masa organogenesis lah. Yang kedua, ya supaya kita memberikan vaksin tidak terlalu dini sehingga pada saat dibutuhkan proteksinya pada saat trimester 3 dan menjelang persalinan, efektivitasnya masih bagus karena ada beberapa penelitian kayak Sinovac biasanya setelah 6 bulan efektivitasnya sudah mulai menurun. Itu salah satu kenapa kok kita pakai cut off 12-13 minggu tadi. Namun jangan khawatir karena sebenarnya semua platform vaksin yang ada sampai saat ini itu semuanya aman. Bahkan penelitian dari yang Pfizer dan itu yang observasional pada 35.000 itu 28%-nya dilakukan pada pasien-pasien trimester 1. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Jadi jangan khawatir kalau terlanjur vaksin, aman-aman aja sebenarnya. Cuma ya tetap harus kita evaluasi ya. Dan jaminan itu yang bisa memberikan jaminan tuh biasanya bank dan lain sebagainya ya Dr. Haraton ya. Kalau dari kita selalu kita akan melihat secara evidence base bagaimana penelitiannya, bagaimana ilmiahnya dan lain sebagainya. Mungkin itu Dr. Haraton. Ya, karena vaksin sendiri sebetulnya kalau layak digunakan itu 5-10 tahun kemudian ya setelah penelitian panjang kan. Tetapi jangan khawatir bahwa teknologi sekarang ini kan memungkinkan semua dipercepat ya. Sehingga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan kebutuhan akan peningkatan imunitas, maka diperlukan segera. Dr. Ari mungkin melatar belakangi kebijakan itu lagi ini bisa diulang lagi, Dr. Ari. Ini karena penting sekali untuk teman-teman di lapangan ini. Baik, terima kasih tadi seperti disampaikan. Belumnya mungkin saya menjawab dulu tadi ada pertanyaan tentang kematian ibu hamil yang katanya meningkat ini apakah sudah divaksin atau belum. Ya, seperti kita ketahui bahwa peraturan sebelum tanggal 2 itu memang belum menyatakan boleh. Jadi kita bisa pastikan bahwa umumnya ini pasti belum divaksin. Dan sesuai dengan data dari Kemenkes sendiri kan 94% masalah yang meninggal itu memang belum divaksin. Dan yang kedua yang kita juga harus sadari kenapa meningkat, yang pasti tadi ada varian Delta ini pada bulan Juni-Juli ini memang sangat meningkat kejadian-kejadian tentang masalah resiko pada ibu hamil, dan ini sudah terbukti dengan beberapa ya salah satu di Surabaya ya, dan dokter juga yang hamil yang sudah ditolong dokter Gala yang meninggal di Jakarta juga begitu ya. Bahkan ini juga mungkin menggambarkan bahwa varian ini sangat tadi Dr. Hari Praton udah bilang sangat dahsyatnya ya. Jadi kejadian yang katanya prematur persalinan terjadi, bahkan ada teori-teori dari beberapa literatur yang menyatakan bahwa adanya persalinan ini ditolong ibunya ini untuk membantu mengoptimalisasikan
prestasi pada ibunya. Ternyata operasinya sendiri itu yang membuat stres buat si ibu, bahkan ya badai makin besar, sehingga setelah dioperasi akhirnya itu si virusnya tetap berjalan dan akhirnya membuat berat dan kematian. Dan yang kedua tadi seperti disampaikan Dr. Gala, betul sekali, tapi kita yakinlah bahwa vaksin ini kan tadi Dr. Hari sampaikan ada 200, sedangkan sekarang yang beredar baru 8, artinya masih ada kemungkinan ini akan berkembang dan berkembang lagi. Dan penelitian belum jalan, karena kalau selama ini kan kita ngomong efikasi, efektivitas ini sebetulnya bisa dinilai kalau sudah dilakukan maksudnya vaksin ini, baru bisa dilihat bagaimana 6 bulan, bagaimana setahun, dan saya yakin tidak ada vaksin yang terus bertahan. Tapi insya Allah kita tadi Dr. Hari Patton sudah sedikit menekankan bahwa adanya vaksin ini sendiri di era pandemi ini sangat dibutuhkan. Dan ini mungkin menjadi hal yang kita harus pahami bersama, bahwa insya Allah bahwa niat baik pemerintah, niat baik kita, Dr. Pogi juga untuk mencari evidence base-nya didasari dengan walaupun studi observasi nasional ini bisa memahami untuk ayo kita lakukan vaksin. Tentunya itu dengan hati-hatian, dengan screening, tadi persyaratan sampai ke Dr. Gala. Mungkin itu Dr. Hari, terima kasih. Ya, baik sekali. Dr. Gala ini juga banyak ini. Bagaimana kalau yang dosis ketiga ini ya menggunakan Moderna pada ibu hamil? Bisa dijelaskan Dr. Gala? Ya. Jadi memang banyak pertanyaan ya. Jadi banyak pertanyaan. Nakes yang hamil ini ya, ibu hamil ya, tapi nakes yang hamil. Nakes ini ya. Ya. Kalau secara umum, secara berbasis keilmuan sih dapat diberikan ya, semuanya aman aja kalau bisa diberikan malahan. Karena ibu hamil yang nakes ini justru kalau kita lihat prioritasnya nomor 1 karena risiko paparannya cukup tinggi. Jadi jangan ragu-ragu untuk diberikan Moderna. Malah Moderna ini adalah vaksin yang paling banyak penelitiannya dan dinyatakan aman gitu ya. Atau mungkin Dr. Siti mungkin ada pendapat tambahan mungkin untuk vaksin booster bagi ibu hamil, Dr. Siti. Nakes yang hamil, Dokter Nadia ya. Ya, baik, terima kasih, Dr. Gala. Jadi tentu sesuai dengan pedoman kita, yang pertama adalah tadi saya juga sempat lihat-lihat ngintip-ngintip chat. Jadi kalau yang pasti dosis pertama, dosis kedua harus sama, either pakai Sinovac atau pakai AstraZeneca. Jadi memang betul bahwa vaksin ketiga ini bisa menggunakan Moderna untuk nakes ya. Pada prinsipnya ini bisa menggunakan Moderna atau bisa menggunakan Sinovac. Karena kan, tapi kalau dia ibu hamil nakes, dia nggak, sampai saat ini kita tidak merekomendasikan untuk menggunakan AstraZeneca. Gitu. Jadi clear ya, Dok. Jadi dosis pertama, kedua, ketiga bisa saja nakes itu dapat AstraZeneca, Sinovac, atau dosis pertama, kedua bisa dapat AstraZeneca, bisa dapat Sinovac, bisa dua ini. Tetapi kalau kemudian untuk dosis ketiga dia bisa mendapatkan Sinovac atau Moderna. Jadi dua ini. Kalau ibu hamil tentunya bisa keduanya seperti itu. Tapi kita kalau nakes yang pertama mendapatkan AstraZeneca, kedua itu mendapatkan AstraZeneca, tapi kalau dia hamil maka dia nggak bisa mendapat AstraZeneca. Walaupun dikatakan bahwa dosis ketiga itu bisa menggunakan platform yang sama. Jadi pilihannya dia akan menjadi Sinovac ataupun Moderna, gitu Dok. Ini yang dari pedoman yang kita sampaikan, gitu Dok. Kemudian tadi ini juga ditanyakan kalau hamil. Ya, alasannya Dokter Nadia ya. Kira-kira kenapa Dok? Ini ada pertanyaan dari Bu Eni Kurniasari soalnya ya. Karena yang di dalam edaran itu ada vaksin yang disampaikan adalah Pfizer, Moderna, dan Sinovac saja ya untuk dosis ketiga ya. Untuk ibu hamil. Untuk ya, ibu hamil, ya, izin Dokter Hari. Ya, kalau untuk dosis ketiga pada nakes itu rekomendasinya adalah menggunakan platform yang sama atau platform yang berbeda. Dalam hal ini untuk platform yang sama kita tahu bahwa nakes secara umum, nakes dulu ya Dr. Hari, bahwa nakes itu bisa mendapatkan Sinovac, AstraZeneca. Nah, kalau kemudian ini kalau dia mendapatkan dosis ketiga, dia bisa mendapatkan Sinovac ataupun AstraZeneca. Karena pada prinsipnya penyuntikan dosis ketiga adalah booster untuk meningkatkan kembali
antibodi ataupun resiko keterpaparan yang tinggi tadi. Jadi lebih pada proteksi tambahan. Tapi dengan kesepakatan dengan ITAGI dan juga Badan POM bahwa kenapa pilihannya menjadi Moderna? Karena secara efikasi Moderna ini lebih tinggi daripada efikasi AstraZeneca maupun Sinovac. Jadi kita tahu bahwa efikasi dari Sinovac dan Sinovac itu hanya 62 dan 65. Sementara untuk Moderna ini 94%. Dan dari studi yang lain, ITAGI menyampaikan mix dan match daripada vaksin dengan platform yang berbeda, walaupun uji klinisnya belum selesai, Dr. Hari, ini memberikan peningkatan titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan sama. Jadi ada studi seperti itu, sehingga kemudian rekomendasi ini yang kemudian kita pilih untuk kemudian Moderna diberikan kepada nakes untuk dosis ketiga. Ini Moderna dulu ya, dok. Kemudian kalau kita bicara ibu hamil, sampai saat ini rekomendasi daripada untuk ibu hamil ini kan hanya di dalam surat edaran yang disampaikan oleh kami itu hanya untuk ibu hamil itu hanya diberikan vaksinasi yang platformnya adalah Sinovac, Pfizer atau Moderna. Jadi tidak ada AstraZeneca di sini. Jadi kalau nakes ibu hamil dia mendapatkan dosis ketiganya itu tidak boleh AstraZeneca. Kalau dia dalam kondisi hamil, jadi dia bisa mendapatkan Moderna ataupun Sinovac gitu. Walaupun mungkin dosis pertama keduanya AstraZeneca karena waktu itu dia mungkin belum hamil, tapi dosis ketiganya pilihannya tinggal Sinovac atau Moderna. Iya, sebab di lapangan itu luar biasa variasi implementasi vaksinasi. Ada satu lokasi buka vaksinasi, tapi hanya boleh untuk vaksinasi kedua. Di tempat lain vaksinasi ke-1 tidak habis, masih banyak stoknya. Kemarin saya dengar di SS itu ya, masih ada sekian ribu stok untuk vaksin 1. Jadi kalau mau vaksin 1, silakan datang ke tempat ini. Tapi vaksinnya tertentu juga. Nah, makin antara program perencanaan kemudian dengan implementasi itu akan timbul sisa vaksin. Sisa vaksin mungkin dari Moderna juga ada sisanya, dari Pfizer ada sisanya, dari itulah nanti yang akan membingungkan teman-teman di lapangan itu. Saya ini boleh minta, akhirnya boleh nggak saya ini mengajukan permintaan terhadap vaksin-vaksin yang tersisa atau seperti itu. Nanti bagaimana pelaporan seperti ini nanti akan saya membayangkan kerumitan di tingkat Jakarta ya. Tapi gimana kira-kira Bu, kalau ada sisa-sisa itu apakah pasien boleh nggak mengajukan permintaan? Saya minta yang AstraZeneca dan sebagainya. Jadi ada kekurangannya, dok. Kalau kita menggunakan vaksin sisa, maka nggak akan tercatat di dalam aplikasi Peduli Lindungi, dok. Gitu. Jadi kita berbicara sisa ini seperti apa? Artinya kalau dosis pertama kedua untuk masyarakat umum bisa menggunakan jenis vaksin apapun. Bahkan nanti Moderna juga akan kita distribusikan untuk vaksinasi kepada masyarakat umum. Jadi tentunya kalau ini vaksin dosis pertama kedua masih tidak akan ada masalah. Tapi kalau kita bicara mengenai booster, dok, kalau booster kepada masyarakat kan kita tidak ada kebijakan booster kepada masyarakat, ya. Jadi otomatis kalau nanti terkait booster kepada masyarakat ini nggak akan tercatat karena dia tidak akan masuk di dalam sistem aplikasi Peduli Lindungi. Kecuali untuk nakes. Kalau nakes dia akan pasti masuk di dalam sistem aplikasi itu karena memang sudah kita bukakan. Begitu, dok. Tapi memang mungkin saya izin sedikit menambahkan karena memang jumlah vaksin ini kan kita mencoba mendistribusi. Memang kemudian di level provinsi distribusi lagi ke kabupaten kota. Nah, kabupaten kota kelayanan sehingga memang kadang-kadang harus ada pengaturan di mana misalnya di Vaskes A itu hanya bisa memberikan vaksin untuk dosis kedua karena memang di Vaskes A itu jumlah yang mendapatkan vaksin dosis kedua pada minggu itu memang banyak sekali sehingga dikonsentrasikan di sana. Ini lebih pada efisiensi saja. Sementara yang dosis 1 karena lebih umum sifatnya ini bisa di Vaskes lainnya. Begitu, Dokter Ari. Iya, iya. Sebetulnya Dokter Gala, Dokter Ari juga bisa loh bertanya ke Dokter Nadi. Iya, Dokter Ari. Mungkin saya ingin menanyakan lebih detail, Dokter Ari. Juga ada banyak pertanyaan nih di question-nya. Ini Dokter Gala bisa jawab ini dulu. Ada pertanyaan yang bagus ini kalau
dia penyintas COVID-19, kemudian hamil, bagaimana dengan vaksinasinya? Ya. Kalau untuk itu vaksinasinya tetap menunggu 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh, Dr. Hari Paraton. Jadi keputusannya tetap menunggu 3 bulan. Nanti kalau misalnya 3 bulannya hitungannya mendekati persalinan, ya kalau sempat divaksin tidak ada masalah, boleh aja divaksin. Karena selama di atas 13 minggu, baik dari POGI maupun di Kementerian Kesehatan sepertinya masih sama. Ya. Boleh ya. Bukan 33 tadi tidak harga mati ya. Tidak harga mati, di 3 minggu itu kadang-kadang banyak pertanyaan lagi, saat ini sedang impartu, bagaimana dengan vaksin? Karena variasinya banyak sekali di lapangan ini. Dok, boleh ini nih sharing nih. Yang Dokter Hari sampaikan tuh tentang vaksin sisa atau kurang itu memang ada terjadi beberapa tempat ya. Jadi memang ini bukan sisa dari yang diambil, bukan stok. Keputusan di puskesmas ini mungkin harus ya Dinas Kesehatan harus menekankan kembali ya bahwa dia targetkan berapa, tersedia berapa, habisnya berapa, ini banyak dikantongkan. Makanya nggak heran saat ini ada sudah mulai nih ikut unsur-unsur bangsanya katanya nicknya dipakai lah, ada orang udah dapat 3 kali lah, segala macam itu sudah terjadi. Nah, yang saya mau diskusikan sebetulnya gini nih Dr. Nadia. Kebetulan memang aturannya baru keluar tanggal 2 Agustus tentang ibu hamil. Tapi karena rekomendasi dari POGI ini keluar tanggal 1, jadi sudah banyaklah ibu-ibu hamil ini yang alhamdulillah nekat kasarnya ya, karena bisa tapi ya bolehnya kan nunggu pemerintah. Akhirnya dia melakukan vaksin sebelum edaran yang beredar dari Dr. Nadia kasarnya dari Kemkes. Nah, waktu itu yang dia suntikan adalah yang pertama adalah AstraZeneca. Nah, sementara saat ini AstraZeneca tidak ada nih di edaran. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan nih, apakah yang kedua dia boleh langsung dapat, yaitu AstraZeneca, tapi AstraZeneca ada. Kalaupun yang nggak dapat, itu gimana? Nah, terus terang waktu itu ini sebetulnya sempat kita diskusikan, tapi tidak spesifik AstraZeneca. Jadi artinya untuk ibu hamil yang waktu disuntik pertama dia nggak tahu hamil. Nah, itu gimana? Nah, itu akhirnya keputusannya nunggu aja 12 minggu. Setelah 12 minggu, nanti kalaupun dia selanjutnya akan dapat, mungkin suatu keuntungan juga buat ibu hamil itu malah mendapatkan 3 kali, karena kan sebetulnya kan mau 2-3 kali ini kan juga bisa meningkatkan titer antibodi ya itu. Jadi yang pertanyaan saya sebetulnya Dr. Nadia, bagaimana yang sudah mendahului ini vaksin pertama dengan AZ. Nah, yang kedua ini apakah tadi Dr. Nadia sesuai dengan aturan bahwa kalau ibu hamil itu nggak boleh AZ. Sementara ini AZ-nya juga belum komplit nih, baru sekali gitu. Nah, ini bagaimana dari ini yang Dr. Nadia? Vaksin dosis kedua ya, Dr. Ari ya itu dosis ya. Kedua. Dosis keduanya apakah keduanya waktu hamil ya? Ini kalau dia nakes nanti dosis ketiga loh. Ya, Dr. Nadia ya. Ya, baik, makasih Dr. Ari. Iya, saya rasa ini agak sulit. Pertama, satu dok, bahwa sebelum tanggal 2 Agustus kategorisasi ibu hamil itu belum muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi mungkin dia akan masuk ke dalam kategori masyarakat umum kali ya dok ya. Sehingga ini yang agak susah dok, karena di dalam sistem kita itu kalau dia mendapatkan AstraZeneca dan masuk dalam kategori masyarakat umum, maka pilihannya tuh tetap akan menjadi AstraZeneca, karena kita bersama ITAGI itu kan sepakat bahwa dosis 1, dosis kedua itu sama dok, dikarenakan untuk menjaga kemungkinan KIPI-nya. Jadi kesepakatannya adalah sama. Jadi kalau jalan praktisnya mungkin ya dok ya, ibu hamil 1 nggak ada di dalam kategori AstraZeneca untuk diberikan. Berarti ada 2 nih, dia tetap menjadi masyarakat umum biasa, jadi perempuan biasa dok, jadi dia akan mendapatkan AstraZeneca, karena tadi dokter Gala sampaikan juga sebenarnya nggak masalah kan mendapatkan AstraZeneca, tapi dia tidak akan masuk di dalam ibu hamil. Tapi prinsipnya yang kami jaga adalah KIPI. Kalau nanti ada KIPI, dia setidaknya menggunakan platform yang sama, seperti itu dok. Atau dia masuk dalam kategori ibu hamil,
Tapi berarti dia mengulang lagi dosisnya dosis 1-2 dok gitu. Apakah pilihannya Sinovac? Mungkin karena sebagian besar sepertinya kan kita menggunakan Sinovac saat ini dok. Jadi itu pilihannya. Jadi apakah akan masuk ke dalam kategori yang tadi perempuan biasa berarti atau masuk kategori ibu hamil? Itu dok mungkin. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Saya rasa itu cukup jelas tuh, ya. Insya Allah kan toh juga rekomendasi dari POGI semuanya tidak masalah sebetulnya gitu. Tapi benar kehati-hatian tetap KIPI tetap harus kita jaga. Oleh karena itu mungkin izin juga Dokter Nadia tentang adanya pemantauan yang kita buat ini. Kita sudah minta juga sama BKKBN, mungkin izin juga dengan Kemkes. Ini bisa kita edarkan juga karena tadi untuk pemantauan masalah KIPI sampai perkembangannya. Karena kita yakin virusnya terus berkembang, vaksinnya juga mungkin ikut terus berkembang nanti. Baik, makasih Dokter Nadia. Sama-sama dok. Izin Dokter Hari, saya lihat ada di chat ini pertanyaan, kalau hamil 33 minggu, terus sudah dapat dosis pertama, boleh nggak 36 minggu mendapatkan dosis kedua ya, kalau saya nggak salah ya Dokter Gala ya. Jadi kembali kami sampaikan bahwa rentang waktu terbaik itu kalau Sinovac memang 14 sampai dengan 28 hari. 28 hari itu yang paling efektif, tapi kembali lagi artinya kalau dari 33 ke 36 ini kan baru 3 minggu, berarti baru 21 hari ya. Sebenarnya sih tidak apa-apa untuk diberikan, tapi kalau 14 hari sebenarnya datanya itu titer antibodinya kurang optimal. Jadi memang makanya kemudian kita kemarin sempat di awal 14 hari untuk nakes adalah untuk segera sebenarnya memberikan proteksi kepada nakes. Tapi kemudian kepada masyarakat umum kemudian kita rubah menjadi 28 hari karena hasil penelitian lebih lanjut titer antibodinya lebih tinggi. Jadi kalau bisa 28 hari ya akan lebih baik sih sebenarnya. Mungkin itu. Setuju Dokter Nadia. Tadi seperti sudah dijelaskan Dokter Gala juga bahwa kenapa kita buat 33 karena kita juga berharap bisa mendapatkan antibodi untuk si janinnya sendiri. Ditambah lagi tadi tentang efektivitas dari antibodi untuk ibunya sendiri. Makasih Dokter Nadia. Ya, memang harus dikasih acuannya. Tetapi di lapangan kan orang hamil itu usianya beda-beda banyak ya. Populasinya kita juga nggak tahu konsentrasi ibu hamil itu ada di mana saja ya. Sebagai target yang akan dilakukan vaksin ini mungkin kunci yang harus diamati oleh masing dinas kesehatan, saya rasa seperti itu ya. Ini ada satu pertanyaan untuk Dokter Nadia ini tadi Dokter Laras. Untuk vaksinasi Nusantara apa akan disebarluaskan untuk umum dok? Ya. Gimana ceritanya ini kan di media ini macam-macam ini beritanya ya. Kira-kira bagaimana dok? Iya, jadi pertama. Jadi vaksin Nusantara kita tahu masih dalam terkait tentang untuk produksi secara massal kan memang harus lewat dari uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Jadi sampai saat ini tim penelitinya sedang menyiapkan beberapa yang menjadi persyaratan dari Badan POM. Tapi kemudian untuk akses penggunaan dari vaksin Nusantara ini tentunya sudah ada ketentuan yang kita sampaikan bahwa vaksin Nusantara ini menjadi layanan. Jadi artinya sama seperti metode-metode teknik yang ditawarkan oleh dokter kepada pasiennya. Jadi menjadi pilihan sebenarnya. Apakah nanti menjadi vaksin program nasional, kita tunggu tentunya proses uji klinis tahap 1-2-nya. Ini Dokter Hari. Ya, baik. Dokter Gala, ada pertanyaan lagi? Ini tentang gemeli, Dokter Gala. Bagaimana dengan vaksinasi pada gemeli? Saya tidak tahu maksudnya apa ini ya. Kan sebetulnya sama saja ya hamilnya. Ya. Ya, secara umum ada beberapa juga pertanyaan yang detail ya, Dokter Hari Baraton ya, mengenai kasus-kasus kehamilannya yang cukup kompleks, ada yang riwayat keguguran dan lain sebagainya. Hingga saat ini sih rekomendasinya secara umum semuanya aman diberikan. Kalaupun misalnya punya masalah penyakit kronis, yang penting semuanya terkontrol dengan baik dan tidak ada fase akut, ya dapat diberikan. Ya jangan tengah-tengah lagi perdarahan, habis itu divaksin, ya jangan seperti itu. Jadi intinya kalau kondisi kehamilannya cukup fit, aman, tidak ada masalah, tidak perlu takut, karena justru kita ingin mencari benefitnya yang lebih banyak
Dr. Hari Paraton. Jadi kalau misalnya gemeli, tentunya risiko preeklamsi dan lain sebagainya akan lebih tinggi. Jadi manfaatnya malah lebih banyak kalau kita bisa memproteksi supaya ibu hamil tadi nggak terkena COVID-19. Jadi mungkin itu, Dr. Hari Paraton. Iya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan, misalnya kalau ada penyakit komorbid yang kronis, itu yang harus diselesaikan dulu ya. Ya. Baik, ini ada yang tadi sudah ya, ini Dr. Ari sudah ya tentang kesepakatan antara POGI dengan Kemenkes tadi tentang jenis-jenis vaksinnya sudah beres ya, Dr. Ari ya. Sudah. Mudah-mudahan distribusi di lapangan juga sesuai nanti ya. Maaf, tadi itu jelas sekali disampaikan Dr. Nadia ya. Jadi intinya memang walaupun sudah ada perencanaan, tapi tadi permasalahan di lapangannya memang tidak mudah. Dr. Hari Paraton. Ada daerah yang memang sudah dikasih vaksin ternyata berlebih, ada daerah yang ternyata orang-orangnya belum setuju gitu kasarnya, masih banyak masalah-masalah di lapangan. Jadi memang kita juga terus terang kan sedang mau melakukan deklarasi tentang vaksin ibu hamil nih, POGI, membantu pemerintah artinya mempercepat vaksin ibu hamil tentang semuanya. Tapi ini ya kendalanya di lapangan ternyata begitu banyak cabang-cabang juga mengatakan tadi bahwa vaksin di daerah itu tidak semudah di Jakarta. Kalau di Jakarta insya Allah tempat vaksin sampai sekarang yang ada di salonnya ada tuh saya kemarin gitu ya. Tapi di daerah ternyata tidak semudah ini karena memang di daerah itu permasalahannya macam-macam. Makanya tadi nggak heran Dr. Hari bilang ada yang sisa atau ada yang masih menolak, ada yang tapi tugas kita ini deklarasi maksudnya adalah supaya POGI ikut mengawal dengan harapan kalau teman-teman objinnya ikut, ya dokter umum, teman-teman dokter bidan juga lebih pede dalam memberikan vaksinasi pada ibu hamil. Karena terus terang saat ini juga kami mendapat laporan juga masih ada ibu-ibu hamil yang ditolak di Vaskes walaupun sudah ada edaran dari dari Kemenkes dan bahkan ada yang minta surat rekomendasi dari dokter objinnya. Dilalah dokter objinnya juga nggak mau memberikan gitu kasarnya. Jadi kasihanlah ibu hamil yang mau ini. Tapi mudah-mudahan ya kerjasama informasi kayak gini nih ada dialog komunikasi kita bisa saling memperbaiki ke depan. Demikian Dr. Hari, terima kasih. Dari POGI sendiri ada target nggak Dok yang tentang ibu hamil ini kira-kira cakupannya? Ya targetnya terus terang ibu hamil itu kan kalau totalnya kehamilan di setiap tahunnya laporannya sekitar pertama itu 4,8. Ya. Nah tapi itu kan 48 yang berjalan dalam 1 tahun. Jadi ya setiap kita harus lagi mendata. Karena syarat ini Bapak Nadia, maksudnya suami beliau Pak Sekjen lagi mengupayakan saat ini. Kita lagi minta data ke seluruh cabang untuk berapa sih ibu hamil yang ada yang saat ini siap untuk kita lakukan vaksinasi. Gitu. Kita lagi mendata. Insya Allah nanti dari cabang-cabang kayaknya cukup bagus ininya responnya ya. Nanti saya sudah dapat dari Jogja, dari daerah-daerah lain, dari Sumatera. Mudah-mudahan ini juga membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Demikian. Ya, memang saya lihat juga di lapangan itu antara berita positif dan negatifnya masih bertempur ya. Salah satunya muncul di pertanyaan ini ya. Ada dasar ilmiahnya enggak menggunakan Astra yang aset ini? Ini masih ditanyakan juga oleh teman-teman. Siapa yang akan menjawab, Dr. Gala atau Dr. Nadia? Dua-duanya menurut saya iya. Iya, ada Dr. Hari Paraton. Jadi kalau kebetulan di kita ini kan vaksinnya macam-macam ya. Kalau di UK gitu, biasanya kan organisasi objinnya RCOG ya. Karena di sana memang banyak yang menggunakan AZ juga. Jadi memang di sana rekomendasinya kalau misalnya pasien itu sudah mendapatkan AZ di dosis pertama, habis itu dia hamil, ya melanjutkan AZ juga. Jadi boleh dilakukan itu karena kalau saya baca alasannya salah satunya kalau dosis pertama dia nggak ada keluhan yang berarti biasanya pada saat penyuntikan kedua efek sampingnya lebih ringan
Kalau AZ seperti itu biasanya. Kalau Moderna dan lain sebagainya itu seingat saya justru dosis kedua biasanya lebih berat. Ada beberapa laporan seperti itu. Tapi untuk AstraZeneca biasanya apalagi risiko trombosis itu lebih rendah biasanya. Seingat saya kalau saya nggak salah membaca. Jadi memang di sana masih boleh diberikan. Tapi saya kira tadi dari Dr. Siti Nadia sudah jelas sekali ya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu di tempat kita, kalau nggak salah tadi misalnya sebelum hamil dia AstraZeneca, mau kedua dia ternyata hamil, kalau mau AstraZeneca lagi ya dia akan divaksin sebagai populasi umum ya, Dr. Siti ya. Tapi kalau misalnya memang dia ingin divaksin sebagai statusnya sebagai ibu hamil, lebih baik mengulang dengan platform yang lain ya. Jadi mengulang dari awal gitu ya, Dr. Siti ya. Jadi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi karena banyak sekali pertanyaan masalah ini. Itu kalau sudah NIK-nya dipakai kan nggak bisa lagi untuk mengulang ya. Di lapangan kan seperti itu nanti, Dr. Nadia. Ini juga iya, apakah alasan tidak digunakannya AstraZeneca itu alasan akademik atau alasan distribusi, pengadaan dan sebagainya? Karena memang rumit ya pengadaan sampai ke lapangan ya AstraZeneca ini. Gimana kira-kira Dr. Nadia? Iya, sebenarnya yang diskusi lebih banyak dengan Itagi ini teman-teman POGI sendiri ya. Salah satu pertimbangan daripada AstraZeneca memang efek samping terkait blood clotting ya. Jadi ini yang juga banyak terjadi yang dicoba ya pertimbangan teman-teman Itagi juga pada ibu hamil kan ada kondisi-kondisi ini juga. Nah ini untuk tentunya dicari yang paling aman yang tadi Dr. Hari akhirnya diputuskan hanya Sinovac, sebenarnya Sinovac, tapi kemudian juga yang dengan platform mRNA juga memberikan hasil yang baik. Nah, tapi kemudian kalau untuk AstraZeneca karena resiko sebenarnya memang ada, kita tahu bahwa makin muda usia itu resiko blood clotting-nya kan lebih tinggi dibandingkan usia yang tua. Makanya beberapa negara seperti di Inggris dan lainnya itu kan membatasi usia AstraZeneca itu hanya di atas 40 tahun kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi lebih pada pembatasan. Jadi yang muda malah nggak dikasih AstraZeneca. Tapi kita masih melihat bahwa untuk masyarakat umum ini masih aman untuk menggunakan AstraZeneca pada rentang usia di atas 18 tahun. Tapi kalau ibu hamil karena data-data dari uji klinisnya ini tidak mencukupi dan juga tadi belum selesai juga uji klinis tahap 3-nya untuk masing-masing jenis vaksin ini, maka dipilih sebenarnya vaksin yang paling aman. Begitu kalau dari kami, Pak Hari. Jadi lebih ke arah safety ya, Dok ya? Ya betul, untuk AstraZeneca. Mungkin teman-teman ini bertanya karena hamil itu kan terjadi pengenceran, justru pengenceran. Terjadi hemodilusi kepada hamil normal. Kalau preeklamsi dia terjadi hemokonsentrasi, itu yang bahaya kalau pada preeklamsi. Jadi hamil normal itu hemodilusi, makanya itu selalu HB-nya kan turun. Terjadi pengenceran. Nah, untuk terjadi pengentalan tambah tidak terjadi. Jadi makanya itu kok ya selalu seperti itu. Dan jawabannya adalah kuncinya adalah dari data penelitian, rasanya seperti itu. Dokter Gala mungkin bisa meyakinkan lagi teman-teman. Mungkin teman-teman di lapangan itu ditanya juga sama pasien terus bingung menjawab ya. Nah tugas kita ini membantu mereka untuk meluruskan data seperti hal-hal yang seperti ini. Dokter Gala bisa sedikit menguraikan academic basis-nya itu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Dr. Hari Baratan. Jadi mungkin kalau rekomendasi POGI kan tetap sama ya. Kita merekomendasikan semua platform vaksin ya, tetap ya. Dan memang dasar-dasarnya kita ngambil itu dari banyak rekomendasi di dunia lah. ECOG, RCOG. ECOG itu Janssen yang jenisnya sama kayak AstraZeneca juga digunakan. Kalau di RCOG mereka khusus menggunakan AstraZeneca juga. Dan memang pada ibu hamil selalu yang diomongkan seperti ini. Rekomendasi utama adalah mRNA. Karena memang penelitiannya paling advance ya pada ibu hamil. Yang lainnya boleh diberikan sesuai dengan penggunaan darurat dari WHO. Jadi mereka selalu membicarakan seperti itu. Tapi secara khusus memang untuk AstraZeneca rekomendasinya tetap diberikan untuk dosis kedua jika diketahui hamil ya. Jadi kalau di RCOG ada satu notis seperti itu, tapi tetap apapun itu semua harus dikonselingkan lah.
ada risiko-risiko yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Nadia. Jadi kita berbasis dari itu, Dr. Hari Paraton. Kalau satu-satunya evidence base yang pernah saya baca itu viral vector ini pernah dipakai untuk trial Ebola pada ibu hamil, juga ada masuk di sana dan hasilnya cukup aman sebenarnya untuk yang jenis viral vector atau jenis AstraZeneca ini. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya untuk vaksin kedua sih saya kira aman-aman saja, tapi kalau untuk vaksin pertama mungkin pilih aja yang relatif aman ya, seperti Dr. Nadia tadi mungkin bisa yang berbasis inactivated atau Sinovac ya, dan juga mRNA Pfizer atau Moderna ya. Nanti sebentar lagi padahal keluar lagi yang baru nih ya, Novavax sampai ke sini juga ya. Nanti mungkin bikin rekomendasi lagi nanti dari Bogi. Ada yang single vaksin juga itu ya. Iya, ini ada pertanyaan Dokter Nadia ini, Sinopharm. Apakah tidak bisa dipakai untuk ibu hamil? Apa bedanya dengan Sinovac sama Sinopharm ini? Ya, kalau lihat platformnya sama ya, Dok, sama-sama virus yang dimatikan. Tetapi kami tentunya sebagai regulator tetap berpegangan pada regulator, Dok. Jadi karena yang disepakati dengan ITAGI dan Badan POM itu hanya Sinopharm dan juga surat edaran juga disampaikan hanya Sinopharm, maka Sinovac, mohon maaf. Jadi untuk sementara tetap pada pemberian secara Sinovac. Ini sebenarnya kan yang berbeda Sinopharm dengan Sinovac ini adalah mekanisme pemberiannya saja, bahwa Sinopharm ini kan melalui vaksinasi gotong royong. Tapi kembali artinya pilihan Sinovac ini ada, jadi mungkin bisa dimanfaatkan bahwa vaksinasi kalau akan menggunakan platform inactivated virus ya menggunakan Sinovac dulu untuk ibu hamil. Mungkin itu, Dok. Iya, Dokter Gala, ini ada yang sangat teknis sekali, nggak apa-apa ya, tentang bagaimana dengan ibu hamil yang memiliki antiposfolipid, preeklamsi, bagaimana vaksinasinya. Kemudian pernah ada riwayat POH, seperti apa ya? Ya, jadi kalau kita sebenarnya kalau kita belajar dari literatur ya, kalau kita lihat rekomendasi di tempat-tempat lain semuanya aman. Jadi bisa diberikan, Dokter Paraton. Cuma memang di sini kita benar-benar melihat kehati-hatian. Kalau misalnya preeklamsi kita tunda dulu, Dokter Paraton. Jadi kita obatin dulu lah permasalahan preeklamsinya. Jadi kita nggak memikirkan untuk vaksinasi dulu untuk kasus-kasus preeklamsi, karena kadang-kadang kita takut juga nanti ternyata kita kasih sesuatu di sana malah preeklamsinya malah menjadi-jadi, tapi kita bingung ini akibat apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kondisi khusus terutama preeklamsi, memang dari POGI kita memberikan perhatian khusus pada preeklamsi ini untuk ditunda dan ditangani dulu preeklamsinya. Mungkin cuma itu aja. Selain itu nggak ada lagi. Yang lain boleh-boleh saja selama nggak ada kondisi akut. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Saya men-challenge ini Dr. Ari. Apa yang diharapkan Dr. Ari dari Kementerian Kesehatan? Nanti juga sebaliknya apa yang diharapkan Dr. Nadia dari organisasi kami ini? Kira-kira apa yang diharapkan? Ini skopnya kita persempit dengan ibu hamil saja ya, karena kematiannya yang prevalensi kematiannya yang tinggi tadi ya. Silakan Dokter Ari dulu. Baik, terima kasih. Tentunya dari POGI yang pertama harapannya sudah terpenuhi sebetulnya ya, dengan keluarnya edaran ini yang pasti ya. Itu kan berarti ibu-ibu hamil terlindungi, dengan ibu hamil terlindungi, diharap keluarga terlindungi, masyarakat terlindungi, tenaga kesehatan terlindungi. Namun yang kedua tentunya adanya vaksinasi pada ibu hamil ini dengan perkembangan dari mutasi, dengan perkembangan dari vaksin sendiri, tentunya dibutuhkan hal-hal lain. Hal-hal lain itu artinya tadi ketersediaan vaksinnya, ya, jenis-jenis vaksin, sosialisasi kepada ibu hamilnya, ya, sosialisasi juga kepada tenaga kesehatannya. Ini yang mungkin perlu ya kita bersama-sama melakukan kolaborasi ya. Terus terang makanya saya insya Allah saat ini terus bersurat pada Pak Maksi misalkan dari PLT Dirjen P2P untuk apa yang kita lakukan kita informasikan juga pada Kemkes sehingga
Kemkes juga bisa mendukung. Seperti contohnya sekarang nih, kita mau buat ibu hamil, ayo kita vaksin. Ternyata banyak yang jerit. Nah, sekarang yang umum aja nggak dapat vaksin, artinya kan ketersediaan. Nah, inilah yang mungkin perlu dikomunikasikan juga kepada Kemkes untuk kesiapan itu. Begitu juga tentang hal-hal di lapangan, tadi seperti petugasnya ternyata yang nggak mau memberikan, segala macam. Ya, ternyata petugasnya dokter objin yang masih menolak gitu loh. Ya, itu kan juga bisa tugas kami sebagai objin untuk sebagai POGI, organisasi untuk membenahi. Jadi intinya tadi yang pertama sebetulnya harapannya sudah, tapi yang kedua tidak cukup sampai situ, kita perlu kolaborasi lebih lanjut untuk tadi tentang ketersediaan lokasi, vaksinnya sendiri, begitu juga SDM, dan bahkan bukan hanya dengan Kemkes nih Dokter Hari. Insya Allah kita dengan BKKBN, karena beliau juga punya nih dengan BKKBN juga, ya, dengan ID, dengan semua pihak, ini kita harus berkolaborasi untuk menindaklanjuti tentang vaksin ibu hamil ini. Mungkin itu Dokter Hari. Terima kasih. Masih mute Dokter Hari? Masih di mute, Dok. Ya sudah. Kebentur. Apa yang diharapkan ya dari Kementerian Kesehatan terhadap organisasi profesi ini? Organisasi profesi ini ngerecoki apa membantu toh sebetulnya? Baik, kalau organisasi profesi keras sekali ya. Organisasi profesi ini kan mitra Dokter Hari. Bagaimanapun juga dalam upaya kita menyelesaikan pandemi ini tentunya perlu dukungan dari para organisasi profesi. Kami tentunya terima kasih khususnya kepada Dr. Brahmana nih yang sudah mengundang. Saya lihat luar biasa, hampir pesertanya 900 ya Dok, 896, dan saya rasa ini bukan hanya dokter objin saja tapi juga dokter umum juga, saya lihat mungkin ada bidan juga, jadi sangat luar biasa sekaligus bisa mensosialisasikan banyak hal, dan tadi sekaligus juga diskusi yang kemudian nanti bisa bantu ya kalau ada informasi ataupun hoax-hoax yang salah. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya rasa harapan kami adalah kita bekerja sama, selain kami tentunya mengupayakan vaksin yang bisa dialokasikan, karena izin Dokter Ari, kalau kita bicara prioritas, sekarang semua prioritas, ada prioritas remaja, ada prioritas ibu hamil, ada prioritas masyarakat. Jadi nanti kita lihat bagaimana sebaiknya, walaupun secara umum pedoman kami adalah bagaimana kabupaten kota itu menilai daerah mana yang memang laju kasusnya ini paling tinggi, dan ini diutamakan dibandingkan mungkin daerah-daerah lain yang mobilitasnya lebih rendah, itu bisa dikurangi. Nah, kalau kita lihat di situasi seperti ini, Malang Raya ini masih menjadi masalah nih Dr. Hari, Dr. Brahmana, karena kasusnya masih terus meningkat nih. Jadi ini mungkin mohon bantuannya untuk teman-teman ini juga melihat apa yang terjadi di Malang Raya ini, karena kita melihat bahwa kasus masih meningkat, terutama tingkat keterisian perawatan juga masih terus meningkat. Dan mungkin ada yang harus bisa kita intervensi khususnya. Nah, terkait tentunya organisasi profesi, baik ini ID maupun POGI, melalui sosialisasi seperti ini, juga kami nanti berharap juga bersama IBI juga, Ikatan Bidan Indonesia, untuk juga kita bisa sama-sama memastikan ya kepada sasaran vaksinasi khususnya ibu hamil untuk yakin, karena kami juga masih banyak sekali pertanyaan ibu hamil yang ragu-ragu untuk divaksin dikarenakan tadi masih berpikir apakah aman untuk anaknya, apakah nanti kalau saya divaksin saya malah menularkan virus COVID-19 kepada bayinya. Jadi mungkin ini harapan kami untuk kita terus berkolaborasi dan bermitra dengan para organisasi profesi. Demikian Dok, terima kasih banyak. Ya, baik sekali Bu. Dr. Gala, ada last statement? Saya rasa saya sudah semua ya Dokter Ibratan. Mungkin tadi saya sih sebenarnya kepikiran untuk minta prioritas pada ibu hamil, tapi begitu Dokter Nadia bilang kalau semuanya minta prioritas gitu, saya juga sungkan juga. Cuma mungkin pada prinsipnya gini. Jadi misalnya ibu hamil itu datang ke tempat vaksin, mungkin ibu hamil ini juga termasuk populasi yang rentan ya. Kita ketahui bahwa memang secara imunitas mereka populasi yang rentan. Ya harapan kami sih ya walaupun sebenarnya semua prioritas ya, mungkin ada tempat-tempat khusus lah bagi vaksinasi ibu hamil. Saya bayangkan kalau hamilnya sudah 32 minggu gitu ya, sudah cukup besar, tentunya datang ke tempat vaksin, apalagi kalau misalnya vaksinasi massal, mungkin pusing juga ya
Jadi pulang langsung melahirkan ya. ya apakah mungkin nanti bisa dibuatkan suatu petunjuk tempat vaksin atau mungkin pos-pos vaksin yang aman atau perbedaan tempat lah. Jadi mungkin screening di awal kalau memang itu ibu hamil pindah ke meja sini yang isinya ibu hamil semua dan lain sebagainya. Mungkin ini harapan saya sih Dr. Hariparaton. Karena karena saya SPOG jadi membela ibu-ibu hamil nih kerjaannya. Memang tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah kebijakan kesehatan yang berkeadilan. Ini yang luar biasa. Jadi layanan kesehatan itu harus mencakup mulai dari Sabang sampai Merauke, di Ternate dengan Jakarta itu mestinya kan sama ya. Itulah yang menjadi tantangan kita bersama yang harus kita pecahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, waktu jualah yang membatasi kita untuk berbincang-bincang ini. Sekali lagi kepada 3 narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, saya atas nama teman-teman ID Cabang Surabaya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang luar biasa. Terima kasih banyak atas sumbangan pemikirannya, diskusinya. Mudah-mudahan ini sangat berharga bagi kita semuanya untuk selalu memperbaiki layanan kita. Sebagai penutup kata, jadi sekali lagi saya menyimpulkan bahwa pandemi ini, vaksin pada ibu hamil adalah bagian dari salah satu untuk menyelesaikan pandemi ya. Tadi Dr. Gala sudah menyampaikan ada social engineering ini yang tidak kalah pentingnya. Tanpa social engineering tidak bisa selesai. Karena problemnya ada di masyarakat, ya kebiasaan. Dan kunci satunya adalah yang tidak terbiasa kita itu adalah literasi awareness. Untuk meningkatkan awareness masyarakat ini yang perlu upaya dari semua pihak, ya, yang membangun social engineering tadi. Hanya kebiasaan pakai masker, ya, menjaga jarak itu yang harus kita bangun dengan awareness tadi. Yang kedua adanya vaskes yang optimal. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa tanpa suatu peralatan dan sarana. Makanya tadi Dr. Ari menyampaikan ada sekian, Dr. Gala ya, sekian orang yang tidak bisa menikmati ICU dan meninggal di luar ICU. Karena memang terbatasnya fasilitas. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dokter itu manusia yang bekerjanya sangat tergantung dengan alat, obat, alat, dan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang terakhir ketiga adalah vaksinasi, imunisasi vaksinasi. Jadi bagi teman-teman semuanya, bahwa vaksinasi bukan segala-galanya, tetapi tanpa vaksin segala-galanya tidak akan terjadi baik. Ya. Itulah sebabnya diskusi ini mudah-mudahan masih akan berlanjut lagi. Dr. Brahmana ini sudah punya segudang ide lagi pasti. Kita tinggal tunggu saja topik apa yang akan disampaikan oleh Dr. Brahmana. Demikian Bapak Ibu semuanya, jadi akhirul kata kami mengucapkan syukur alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan diskusi dan mohon maaf apabila di sana sini masih banyak kekurangan dan teman-teman sangat banyaknya pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa saling membantu terjawab oleh para pembicara tadi. Demikian kami serahkan kembali ke host Dr. Yusuf. Silakan Dr. Yusuf, terima kasih. Terima kasih Dr. Hariparaton yang sudah menjadi moderator, memimpin acara diskusi pada siang hari ini dengan lancar dan baik. Tadi terima kasih juga Dr. Brahmana selaku Ketua ID Cabang Surabaya menyelenggarakan acara ini ya. Selalu kalau ada isu-isu yang hot, selalu kita akan ada acara dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Kami ucapkan terima kasih pada ketiga narasumber kita. Yang pertama Ketua PP POGI, Dr. Adi Kusuma, kemudian Dr. Manggala dari FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan yang terakhir tadi Dr. Siti Nadia, selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau juru bicara Kementerian Kesehatan. Kami ingatkan, acara ini tadi dihadiri lebih dari 900 partisipan, ya. Alhamdulillah. Kemudian seluruh acara ini kami rekam, kemudian akan kami masukkan ke YouTube ID Cabang Surabaya. Jadi slide yang ada itu masih bisa kita nikmati, diskusinya juga masih kita bisa nikmati di YouTube ID Cabang Surabaya. Jadi nggak usah khawatir, banyak peserta soalnya yang menanyakan tentang materi, jadi bisa tetap kita putar ya. Sekali lagi kami ucapkan
Terima kasih semuanya pada ada guru besar di sini, ada dokter, sejawat, senior semuanya atas acara yang berlangsung dengan baik ini. Kami selaku panitia dari ID Cabang Surabaya yang diketuai oleh Dr. Brahmana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.